warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Renaisan. Meliputi arti Renaisan itu sendiri, gambaran umum Renaisan, serta gerakan ilmu dan awal filsafat modern. Yang pertama, arti Renaisan. Kata Renaisan merupakan bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Pemakaian kata Renaisan pertama kali oleh Jules Michels, seorang sejarawan Prancis yang lahir di abad ke-18 dan mulai terkenal di dunia barat pada abad ke-19. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual. Jadi, Renaisan diartikan sebagai suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Gerakan ini juga menunjukkan zaman di mana ditekankan otonomi dan kedaulatan manusia dalam berpikir, berkreasi, serta mengembangkan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gambaran umum Renaisan. Latar belakang timbulnya Renaisan ketika Eropa mengalami masa kegagalan karena kepentingan pemikiran yang dikuasai oleh para pemimpin gereja. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah raja tidak mempunyai kekuatan, justru malah gerejalah yang mengatur pemerintahan. Demikian pula dalam bidang ilmu pengetahuan, karena segala kebenarannya adalah kebenaran gereja. Kondisi politik raja yang secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara, kenyataannya hanya menjadi juru damai. Yang ketiga yaitu gerakan ilmu dan awal filsafat modern. Renaisan merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa Leonardo da Vinci. Adanya penemuan para ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Tidaklah mudah untuk membuat garis batas antara zaman Renaisan dan zaman modern. Orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaisan. Berkembangnya penelitian empiris merupakan salah satu ciri Renaisan. Oleh karena itu, ciri selanjutnya adalah munculnya sains. Dalam bidang filsafat, zaman Renaisan tidak menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Humanisme dan individualisme merupakan ciri Renaisan yang penting. Jadi, zaman filsafat modern didahului oleh zaman Renaisan. Pemikiran yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini antara lain Nicolaus Copernicus dan Francis Bacon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Sumratus Solihah. Saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh filsafat barat zaman modern dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Nicole Machiavelli. Nicole Machiavelli dilahirkan di Prancis. Pemikirannya yaitu mengenai hubungan antara negara dan agama. Negara harus mendominasi dari agama. Dia juga berpendapat bahwa penguasa harus bisa mengendalikan hawa nafsunya demi kepentingan dirinya sendiri. Tokoh yang kedua yaitu Francisco Bacon. Dia dilahirkan di London. Dia sangat minat akan ilmu pengetahuan modern. Dia berpendapat bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan agama, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Dia juga berpendapat mengenai idola. Idola yang dimaksud ini adalah objektivisme, yaitu pengetahuan tentang objek yang ada di luar. Objektivisme atau idola ini diandaikan dengan
sebuah debu yang mengotori mata. Maka debu itu harus dibersihkan dari mata. Yang ketiga yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal dilahirkan di Prancis. Pemikirannya yaitu tentang le corps atau hati. Dia berpendapat bahwa yang mengetahui adanya Allah adalah hati. Manusia mengakui kerapuhannya jika manusia akan mengakui kerapuhannya, dan berarti dia menunjukkan keluhurannya atau kebesarannya. Blaise Pascal juga berpendapat bahwa manusia harus menentukan pertaruhan atau le pari untuk tentang ada tidaknya Allah. Pertaruhan demi Allah ini akan menyebabkan menundanya kesenangan-kesenangan. Konsep ini dimaksud dulu ada sekelompok orang yang tidak mau menerima agama Kristen. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Diana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga adalah Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus lahir pada tanggal 19 Februari 1473. Beliau dikenal sebagai seorang matematikawan dan juga dokter, tapi beliau juga merupakan pakar bahasa Yunani karena beliau adalah orang yang pertama yang mampu menerjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Polandia. Kemudian, salah satu karya beliau adalah bukunya yang berjudul The Revolutionibus Orbium Coelestium. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bumi berputar pada polosnya, kemudian bulan berputar mengelilingi matahari dan bumi, dan juga satelit berputar mengelilingi matahari. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Nicolaus Copernicus adalah heliosentris. Mengapa heliosentris? Karena pusat dari tes surya adalah matahari. Kemudian, dari pemikiran Nicolaus tersebut, banyak filsuf yang tergugah melakukan penelitian-penelitian sehingga muncul terakhir yaitu Galileo Galilei. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1564. Beliau dikenal sebagai astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memberikan pengaruh besar terhadap revolusi ilmiah. Selain itu, beliau juga memberikan banyak sumbangan terhadap pengetahuan. Sumbangan pertama yaitu di bidang mekanika, bahwa benda yang berat maupun enteng dapat jatuh dalam waktu yang bersamaan, kecuali ada pergesekan udara ataupun perubahan kecepatan. Kemudian sumbangan yang kedua yaitu tentang hukum kelembaman, dan sumbangan yang ketiga yaitu di bidang astronom. Di bidang astronom beliau melakukan penemuan teleskop. Dari semua sumbangan tersebut beliau dapatkan dari percobaan-percobaan yang akhirnya menghasilkan hasil dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.